bila hajatin dengan tanpa hajat. Nah itu juga hukumnya adalah makruh. Nah jadi mandang tangan nanti ini ratu semuanya di mulutnya. Nah kecuali menguap. Nah kalau menguap memang sunnah untuk kita tutupi karena setan bisa masuk. Dan ini adalah keistimewaan daripada para nabi dan rasul, yaitu mereka tidak pernah menguap. Nah karena menguap itu adalah termasuk jalan setan masuk ke dalam tubuh kita. Wa mashu jabhatihi, dan juga menyapu dahinya. Nah itu juga hukumnya adalah makruh. Jadi ratu sembahyang sambil menyapu dahinya. Nah sapuan yang tidak menyebabkan pergerakan 3 kali berturut-turut. Adapun yang menyebabkan 3 kali berturut-turut pergerakannya, maka sekali lagi itu jelas membatalkan. Kecuali kemarin dalam keadaan yang tertentu, karena Allah lagi menahan 3 talam, nah maka itu juga dimaafkan. Watas wiyatul hasok fi mahalli sujudihi, dan meratai kerikil atau debu fi mahalli sujudihi, di tempat sujudnya. Nah kalau pakai tangan, nah ini hati-hati kan seperti itu. Kalau menyebabkan pergerakan yang banyak, atau misalnya ketika kita sujud itu niatnya memang untuk meratakan kerikil, maka jelas sujud itu wajib dengan niat sholat. Nah bukan dengan niat yang lain. Nah ini menyebabkan batalnya sholat kalau kita menurunkan badan kita. Nah menurunkan badan kita dengan tujuan selain sujud, dengan tujuan misalnya meratakan kerikil atau debu yang ada di tempat sujud. Nah maka itu jelas akan membatalkan sholat kita. Nah jadi kalau pakai tangan, nah ini jelas perlu kita berhati-hati kan, terutama masalah niatnya. Nah kemudian juga kalau pakai mulut pun juga perlu berhati-hati. Nah karena menurut kalau yang muktamar, nah itu kalau kita meniup pakai mulut, nah lalu menyebabkan terbit 2 huruf. Nah ada huruf U, ada huruf P misalnya nih. Nah menyebabkan timbulnya 2 huruf di mulut kita, maka itu juga membatalkan menurut kaul yang muktamar. Nah jadi ini perlu berhati-hati. Yang jelas ini hukumnya adalah makruh. Nah baik itu meratakan kerikil atau debu yang ada di tempat sujud itu dengan tangan ataupun dengan mulut, dengan tiupan. Nah wal qiyamu ala rijlin, dan juga berdiri atas 1 kaki. Nah ini juga adalah termasuk perbuatan yang makruh. Jangan sampai kita berdiri atas 1 kaki, yang satunya maksudnya diangkat. Nah atau ada sambungannya itu. Wa taqdimuha, dan mendahulukannya. Mendahulukan maksudnya 1 kaki, memajukan 1 kaki. Nah taqdimuha maksudnya memajukan 1 kaki atas 1 kaki yang lain. Nah jadinya kayak orang hendak berkelahi, ya Allah, atau kayak orang hendak bertembak. Nah kayak bukan koboi itu. Nah memaju sedikit batisnya. Nah jadi memajukan 1 kaki atas kaki yang lain. Walasluha bil ukhra, atau menempelkan 1 kaki dengan 1 kaki yang lain. Nah maka itu pun juga termasuk daripada makruh. Nah itu adalah termasuk daripada makruh. Nah jadi sebaiknya kita hindari. Nah termasuk juga berdempetan bebarakan. Nah parak banar. Nah itu juga termasuk makruh kecuali perempuan. Nah maka perempuan memang disunahkan yang rapat-rapat. Nah baik itu misalnya posisi kaki, nah itu lebih rapat dari laki-laki. Kalau laki-laki itu 1 jengkal yang sunahnya. Nah jarak penunggangan itu. Nah adapun perempuan, nah itu memang disunahkan saling berdekatan antara 1 kaki dengan kaki yang lain. Nah termasuk juga misalnya mengangkat takbir. Nah ini termasuk juga waktu ruku, termasuk juga waktu sujud. Nah ini serba rapat antara misalnya bahu dengan bagian samping-samping daripada tubuhnya. Nah itu semuaan disuruh rapat. Nah begitu juga misalnya rahatan sujud itu, nah dirapatkan antara paha dengan perutnya. Nah itu disuruh rapat. Nah adapun laki-laki, nah itu disuruh beranggang. Tapi ranggangnya kada ranggang banar.
ibarat berdiri yang kurang lebih 1 jengkal atau 1 kilan, itu yang disunahkan. Nah kemudian lagi wassalatu hakinan, dan juga makruh sholat dalam keadaan hakinan, menahan kencing, aw hakiban atau menahan berak, aw hazikon atau menahan angin alias kentut. Nah in wasi'al waktu, apabila luas waktunya. Nah itu makruh, karena jelas hukumnya makruh ini kenapa? Karena menghilangkan daripada kekhusyuan di dalam sholat. Nah itu hukumnya berataan menjadi makruh. Nah jadi kalau misalnya kita ini hendak mengangkat takbir, nah ternyata memang hendak berkami atau hendak berhera atau hendak berkantut, maka lebih baik kantut akan aja atau hera akan aja atau kami akan aja. Nah jangan dulu mengangkat takbir. Nah itu hukumnya adalah makruh. Nah kecuali kalau misalnya apa? Kalau misalnya pas di pertengahan. Nah asalnya waktu mengangkat takbir normal aja. Nah pas di pertengahan di rakaat kedua misalnya atau ketiga lalu timbul sakit parut. Nah hendak berkantut kan seperti itu. Nah itu ditahan kalau bisa. Tapi kalau misalnya ditahan menyebabkan mudarat, menyebabkan penyakit, ya apa boleh buat kan gitu lah. Kan seperti itu. Apalagi kalau misalnya sempit waktu, nah maka itu ditahan. Nah itu hukumnya mesti ditahan. Nah wajib itu kalau misalnya waktunya sempit. Nah jadi misalnya kan ya takarannya pelandauan ya kalau bubuhan PBM. Nah PBM itu maksudnya Partai Bangun Melandau. Nah jadi bubuhan PBM artinya pas parak habis subuh ya wujud lah. Pas parak habis subuh hanya bangun. Nah ini bubuhan PBM. Pas parak habis waktu subuh hanya bangun. Jadi belancap-ancap. Nah, ada sambat lagi kami apa kan gitu, nah berkantut ada sambat lagi. Jadi langsung aja berwudu. Nah, imbah wudu langsung bersubuh. Nah, sekalinya apa? Karena kada dikantutakan sebelum wudu tadi. Nah, akhirnya hendakan berkantut. Tapi kalau berkantut ini cagar habis waktunya. Nah, maka wajib untuk ditahan. Nah, kalau bisa menahan. Nah, kecuali dengan menahan itu dikhawatirkan menimbulkan mudarat. Nah maka apa? Nah maka jelas istilahnya kan yang kita utamakan itu ad-dararu yuzal, artinya mudarat itu mesti dihilangkan. Nah jadi mau kada mau kalau memang dia menahan kentut menyebabkan dia kena penyakit, mencucuk atau menyamak dan sebagainya, nah maka itu yang diutamakan adalah menjaga keselamatan atau kesehatan dirinya. Soalnya amun garing ujung-ujungnya ngalih pulang sembahyang zuhur dan gitu. Nah atau misalnya asar kena. Nah apalagi itu penyakit penyamak atau penyakit mencucuk, sekali lagi ini bukan penyakit yang remeh, bukan penyakit yang enteng. Nah sudah berapa nyawa yang terlepas akibat apa? Akibat daripada penyakit ini, yaitu penyakit menyamak atau mencucuk. Nah sudah berapa nyawa yang melayang. Nah sekalipun kita yakin bahwasanya yang mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah tapi penyakit itu adalah sebab atau wasilah daripada kematian sebagian manusia. Nah jadi itu hukumnya adalah sunnah kita sholat dalam keadaan tenang, tidak ada menahan kentut, tidak ada menahan kencing, dan juga tidak ada menahan berak. Wa ma'atau tawaqani tu'ami, dan beserta tersedianya makanan, maksudnya tersajinya makanan. In wasya aidan, apabila luas waktunya juga. Nah jadi apabila luas waktu, makanan sudah tersedia, sudah tersaji, maka yang disunahkan justru kita makan dulu. Nah kalau sudah tersaji, kalau belum tersaji, ya kita sholat dulu, intinya seperti itu. Nah kenapa? Itu tadi intinya supaya jangan nyanyuk pikiran kita. Nah apalagi yang ketujuh nasi samil, mencium bau nasi samil, lalu berpikiran yang lalu dibelah. Nah ini, kalau orang-orang yang makamnya tinggi-tinggi, nah itu mereka sangat berhati-hati dalam sholat.
Nah ini bagi yang makomnya tinggi-tinggi. Nah adapun kita, nah ini kan orang yang makom rendah-rendah. Nah ini bukan levelnya lah. Nah tapi kalau orang-orang yang tinggi-tinggi seperti Habib Abdullah Al-Haddad, nah itu bagi beliau-beliau yang namanya khusyuk itu adalah seperti rukun, wajib untuk diusahakan agar hati kita khusyuk di dalam sholat. Nah bahkan kalau Imam Ghazali mengatakan bahwasanya khusyuk itu wajib di dalam sholat. Nah jadi kalau misalnya di waktu berjamaah kada khusyuk, tapi di waktu sholat sendiri khusyuk, maka menurut Imam Ghazali dia mesti sholat sendiri. Nah jadi khusyuknya yang mesti dijaga, ini menurut pendapat Imam Ghazali. Nah kalau Habib Abdullah Al-Haddad, beliau berprinsip apa yang kita ingat di dalam sholat kita itulah yang sebenarnya kita sembah. Nah tapi ini orang yang makom tinggi. Nah yang kayak kita ini manusiawinya. Nah manusiawi atau wajar lah, karena kita ini adalah orang-orang yang memang hidup di akhir zaman, yang memang didikan agama semakin berkurang. Nah lingkungan yang agamanya kental juga semakin sedikit. Nah maka wajar untuk akhir zaman paling ada batas kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dalam artian menjunjung perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah paling kada benar apa yang nampak, yaitu takwa yang zahir, mengerjakan sholat dan sebagainya. Nah adapun yang batin kita usahakan sedikit demi sedikit. Nah adapun orang-orang dulu, nah mereka memang menganggap khusyuk itu adalah seperti rukun. Kalau tidak khusyuk maka seolah-olah tidak ada sholat bagi mereka. Nah ini adalah perkara yang berat. Nah jadi kalau kita berpatokan dengan apa yang mereka pegang daripada para aulia terdahulu, maka kalau misalnya kita ini kan disuruh nasi sambil, nah lalu pas serahatan sembahyang diingatan nasi sambil, nah berarti nasi sambil itu jadi Tuhan kita. Nah di saat kita sholat. Nah kalau misalnya kutupat kandangan ya Allah, nah ini kan banyak yang tujuh kutupat kandangan ya Allah. Nah apalagi kutupat kandangan ini rasanya nyaman, begitu gurih. Nah cuma satu hal yang perlu diingat, jangan berlebihan, karena kutupat kandangan ini kan kandungan kalorinya juga tinggi. Nah makanya lakas naik darah. Nah ujung-ujungnya kalau ada apa-apa bisa ya bernaik darah deh. Lalu akhirnya berkelahian. Nah itu kan. Nah kalau di kandangan itu khas ketupatnya. Nah itu anunya pipa nyiurnya itu dari Sungai Raya. Nah dari Sungai Raya rata-rata. Ada kan di sini yang kurang Sungai Raya kan di dahulu lah. Nah, ada kapal muslimin kan ke Sungai Raya. Nah bukan Janggau deh kan bukan Sungai Raya ya Bapak. Nah Sungai Raya di situ banyak nyiur. Jadi orang-orang kandangan yang besi warung ketupat kandangan itu mengambil nyiurnya dari sana, makanya rasanya seragam. Nah khas yaitu diambil dari nyiur yang ada di Sungai Raya. Nah adapun yang di Banjar ini mungkin yang ada di Tambang ya Allah, atau yang ada di Anjir situ. Nah kalau di sana seragam, rata-rata mengambilnya di Sungai Raya, makanya rasanya memang khas. Nah beda dengan ketupat-ketupat kandangan yang lain. Nah ini kan memang yang aslinya memang itu rasanya khas. Nah jadi rahatan misalnya sembahyang kepikiran ketupat kandangan. Nah artinya rahatan itu kita menyembah ketupat kandangan. Nah kadang digampangkan ya kalau nah ketupat kandangan disembah. Nah yang penting jangan dipanggil ya kalau nah berdipang itu keterlaluan sudah. Nah baru dipanggang. Naudzubillah min dzalik. Nah kemudian wa ayyam suqa, dan bahwa artinya dimakruhkan bahwa dia meludah fi ghairil masjid. Nah pada selain masjid. Adapun meludah di masjid ya jelas hukumnya haram, karena masjid itu adalah tempat beribadah, diwakafkan spesial untuk sholat dan sebagainya. Nah untuk sholat dan sebagainya. Nah daripada amal ibadah seperti i'tikaf dan seterusnya. Nah maka yang tidak berhubungan dengan hal itu, nah sebaiknya dijauhi. Apalagi yang mengotori, maka jelas yang mengotori ini sekalipun suci itu tetap diharamkan. Jadi sekalipun suci seperti air liur itu suci, nah tidak najis tapi tetap diharamkan.
Karena apa? Karena yang namanya masjid sekali lagi adalah tempat sholat. Tempat sholat itu mesti bersih. Jangan sampai ada kotoran-kotoran, apalagi najis-najis. Nah, jadi masjid itu adalah tempat yang memang diwakafkan spesial untuk sholat, bukan untuk yang lain-lainnya. Nah, sehingga ketika kita masuk ke masjid, dilarang untuk mengotorinya, termasuk dengan meludah. Nah, jadi ini di luar masjid. An yaminihi. Nah, jadi meludah menghadap ke kanan, misalnya. Nah, ini ke kanan, itu hukumnya adalah makruh. Tapi pada selain masjid, kalau di masjid, nah itu hukumnya haram. Al-hubalatahu atau kehadapannya, nah ini makruh lagi. Nah, karena apa? Karena ini meludahi kiblat. Nah, ini meludahi kiblat, ini adalah makruh juga. Nah, ini yang kisah daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami, salah seorang pemuka kaum sufi, yang beliau ini dikabari oleh salah seorang kerabat beliau bahwa di suatu tempat di kampung Anu ada seorang wali, nah yang sekarang lagi naik daun. Nah, jadi boleh berhari-hari ada wali naik daun. Nah, ya alhamdulillah wali naik daun. Nah, maksudnya bukan naik daun, ada namanya. Nah, namanya mulai menggema di angkasa, kan seperti itu. Nah, lalu akhirnya Sidir minta antar ke sana. Nah, ternyata orangnya belum masuk masjid, tapi masih di dalam rumah. Nah, kemudian orang itu keluar dari rumah, kemudian diikuti oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami dan keluarga Sidir. Nah, begitu hendak masuk masjid, orang itu meludah. Ternyata meludahnya menghadap kiblat. Nah, maka kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, nah orang ini tidak bisa dipercaya untuk menjaga sunnah Rasul. Bagaimana dia bisa dipercaya untuk menjaga rahasia Allah? Sedangkan para aulia itu adalah para penjaga rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka akhirnya Imam Abu Yazid Al-Bustami pun tidak menyapa, tidak memberi salam, malah beliau berbalik badan. Nah, intinya seperti itu. Nah, artinya ini adalah wali palsu. Nah, hanya naik daunnya aja. Nah, padahal bukan seorang wali yang sesungguhnya. Nah, karena isu, karena apa? Karena banyaknya cerita dan seterusnya, lalu akhirnya orang-orang awam menjadi percaya. Padahal cerita itu bisa saja tidak benar. Nah, padahal cerita banyak juga yang bohongnya. Nah, oleh karena itu kita mesti banyak menyaring-nyaring. Nah, mana cerita yang benar, mana yang tidak. Nah, kita mesti selektif. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah, seandainya para ulama itu tidak selektif, maka apa? Maka akan bertebaran hadis-hadis palsu. Nah, cuma mereka itu selektif. Mereka teliti dulu rawinya atau ahli periwayatnya siapa. Oh, si Anu. Nah, si Anu dari siapa? Dari si Anu. Si Anu dari siapa? Dari si Anu. Nah, itu diteliti apakah memang ada kemungkinan bertemu atau tidak. Nah, kapan wafatnya, kapan lahirnya, kan seperti itu. Nah, itu diteliti. Kemudian juga bagaimana pandangan orang-orang yang dekat dengannya. Apakah dia ini orang yang jujur, apakah dia ini orang yang bisa dipercaya, ataukah misalnya orang ini pengaramput atau pembualan atau kewaluhan. Nah, atau misalnya hafalannya lemah. Nah, atau misalnya orang ini akidahnya tidak benar, entah itu Syiah atau Khawarij atau bagaimana. Nah, itu semua diteliti oleh para ahli hadis. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah termasuk daripada babul ghibah. Bab ghibah, tapi ghibah al-wajibah, ghibah yang diwajibkan. Nah, makanya para ulama, terutama para ahli hadis, mereka itu adalah ahli ghibah, tapi ghibah yang diwajibkan. Nah, sampai saking besarnya gawian ghibah mereka tulis di dalam kitab-kitab yang berjilid-jilid. Nah, ada yang sampai 10 jilid, ada yang 20 jilid, ada yang 30 jilid. Itu isinya adalah tentang entah itu keunggulan seseorang perawi hadis ataupun kekurangannya. Nah, kalau unggul berarti dia adalah perawi hadis sahih atau perawi hadis dhaif. Kan seperti itu. Perawi hadis sahih atau perawi hadis hasan. Nah, kalau misalnya dia adalah orang yang ada kekurangan, entah itu dari segi dia adalah pembohong, atau misalnya dari segi
dia punya hafalan yang lemah, atau dari segi misalnya dia adalah orang yang lemah ibadahnya, lemah ketaatannya, atau dia menganut paham yang melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Nah, itu mengindikasikan bahwasanya hadisnya itu entah dhaif atau misalnya hadisnya itu justru maudhu. Nah, tergantung nanti apakah ada syawahid, apakah ada mutabaat. Nah, tapi ini pembahasan mustalah hadis yang amun dibahas di sini ada cukup waktunya kan, intinya seperti itulah. Nah, jadi mereka itu adalah tukang gibah, nah tapi gibah yang wajib. Karena gibah itu ada yang haram, ada yang mubah, dan ada yang wajib. Nah, di antara gibah yang wajib itu adalah yang berkenaan dengan agama. Kalau misalnya ada seseorang yang menyiarkan agama, ternyata dia ini adalah orang yang sesat, atau ternyata dia adalah orang yang bejat. Nah, atau misalnya ternyata dia adalah orang yang bukan ahlinya. Nah, maka justru kita yang tahu wajib memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa simpulan ini sebenarnya bukan ahlinya. Nah, atau simpulan ini sebenarnya dia orang yang bejat, atau simpulan ini sebenarnya dia adalah misalnya orang yang menganut paham yang sesat, dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindarkan kaum muslimin daripada menjadikannya sebagai ikutan. Kalau orang yang sesat atau orang yang bejat atau orang yang ahlinya dijadikan ikutan, maka itu akhirnya menjadi rusak. Nah, makanya idza usidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Apabila satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Kan seperti itu. Nah, kemudian kita sambung lagi. Wa yahrumu fil masjid, dan diharamkan itu meludah di dalam masjid. Sudah jelas. Wa ayyadu ayyadahu ala hasiratihi. Nah, dan dimakruhkan bahwa dia meletakkan tangannya, sama ada sebelah atau dua belah, apalagi ala hasiratihi atas kedua pinggangnya, bekacak pinggang, sama ada satu aja atau sebelah kanan sebelah kiri atau kedua-duanya. Nah, kalau bahari itu kisahnya, hubungan Ibnu Hajar ini kisahnya Jepang. Nah, di menghadapi Belanda ini jadi ya, kalau apa yang kisahnya ini alif lam lam ha kisahnya. Nah, itu kisah kurang bahari. Nah, kisah Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar yang di kandangan itu. Nah, terbalik pulang ke kandangan ya, kalau soalnya orang kandangan ini memang jangkau. Kayak Hasan Basri, nah Brigjen Hasan Basri orang kandangan juga. Jadi terkenal urusan kejagauan itu kandangan. Nah, makanya ada istilah kandangan Kim. Ya kalau itunya deh. Nah, itu memang mereka banyak melahirkan para pahlawan. Nah, banyak itu pahlawan-pahlawan dari orang kandangan. Nah, itu memang suatu keistimewaan bagi mereka, yaitu diberikan keberanian. Nah, kalau dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, di antara bangsa yang diberikan keberanian itu adalah bangsa Arab. Nah, mereka diberikan keberanian, diberikan keteguhan dalam memegang prinsip. Nah, diberikan keteguhan di dalam memegang prinsip. Nah, oleh karena itu, di antara hikmah kenapa Rasulullah itu ditakdirkan beliau berasal dari bangsa Arab, dan juga bangsa yang awal-awal masuk Islam sudah tentu adalah bangsa Arab, karena beliau lahir di tengah-tengah bangsa Arab. Nah, karena memang bangsa Arab itu memiliki keberanian dan juga memiliki keteguhan dalam memegang prinsip yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Nah, sehingga orang Arab terpilih untuk menjadi pembantu baginda Rasulullah SAW di dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu diantara hikmahnya. Mereka teguh di dalam memegang prinsip. Kalau mereka sudah mengatakan A, maka harus A. Kalau mereka sudah mengatakan B, maka harus B, dan seterusnya. Nah, ada orang kita ini kadang kurang memegang prinsip, bisa berpindah-pindah, bisa A, bisa B, kan seperti itu. Nah, wa ayyadu a yadahu ala al-asyiratihi. Nah, jadi kalau bahari itu alif lam lam ha. Nah, tapi ini ceritanya yang mengajak pinggangan ini menurut ada beberapa kitab tarikh. Nah, ini iblis ketika diturunkan dari
surga, dia diturunkan dari surga, nah dia mengajak pinggang begini. Nah, jadi mengajak pinggang ini adalah termasuk daripada perbuatan orang sombong. Nah, ini sangat makruh di dalam sholat. Nah, karena menurut sebagian riwayat ini adalah perbuatannya iblis. Nah, makanya iblis itu dilambangkan oleh orang-orang Yahudi dengan bintang. Bintang apa? Kan ingat karangnya pentagram. Nah, pentagram itu, nah ujungnya itu ke bawah, kepalanya ke bawah. Nah, bintang ini adalah makhluk langit. Bintang adalah makhluk langit. Nah, bintang makhluk langit ini maksudnya apa? Maksudnya iblis itu asalnya adalah makhluk langit. Nah, dia menurut kepercayaan orang-orang Yahudi adalah mantan malaikat. Malaikat yang dipecat. Nah, jadi menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, iblis itu asalnya adalah malaikat lalu dipecat. Lalu diturunkan ke bumi. Nah, lalu disimbolkan dengan bintang. Bintang yang kepalanya ke bawah. Nah, kepalanya ke bawah nanti ini. Nah, itu apa namanya? Pentagram. Pentagram. Jadi pentagram itu adalah lambang atau simbol iblis. Jadi maksud bintang kepalanya ke bawah, bintang jatuh dari langit. Nah, menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang malaikat, seorang makhluk dari langit yang dibuang ke bumi. Yang tiada lain dan tiada bukan adalah iblis laknatullah alaih. Nah, ini di antara maksud daripada simbol bintang 5, nah yang disebut dengan pentagram yang masyhur di kalangan para penyembah setan. Nah, memang itu adalah fakta, itu sesuai dengan keyakinan orang-orang Yahudi di masa lalu. Nah, wa ayyahfidu ra'sahu. Nah, dan bahwa dimakruhkan bahwa dia apa? Merendahkan ra'sahu akan kepalanya fi ruku'ihi, di dalam rukunya. Nah, itu juga makruh. Jadi makruh hukumnya merendahkan kepala di dalam rukunya. Maksud merendahkan kepala kan diturunkan lagi. Padahal yang sunnahnya itu adalah mata kita ini memandang kepada tempat sujud ketika ruku. Nah, jadi bukan direndahkan lagi, bukan. Nah, kalau direndahkan lagi, nah itu hukumnya makruh. Nah, jadi yang sunnahnya itu yang sekira-kira sejajar antara belakang kita dengan apa? Dengan leher kita dan juga kepala kita. Nah, itu hukumnya yang sunnah. Adapun yang diturunkan lagi, nah dikebawahkan lagi kepala kita, itu hukumnya adalah makruh. Wa qira'atus surati fis-salisati war-rabi'ati, dan membaca surah. Nah, wa qira'atus surati, dan membaca surah fis-salisati, pada rakaat yang ketiga, war-rabi'ati, dan rakaat yang keempat. Nah, ini juga makruh karena bukan tempatnya. Tempatnya itu di rakaat pertama dan rakaat kedua. Illa liman sudiko, kecuali bagi orang yang masbuk bil ula. Nah, masbuk dengan satu rakaat, dengan rakaat pertama maksudnya, wasaniyati, dan rakaat kedua. Artinya 2 rakaat sudah masbuk. Berarti ini masuk ini di rakaat ketiga. Fayaqra'uha fil akhirataini, maka disunahkan dia membaca akar surah pada rakaat yang 2 yang terakhir, yaitu rakaat yang ketiga dan yang keempat. Jadi yang pertama dan kedua itu imamnya sudah ketiga keempat. Jadi dia mau baca imam. Nah, kalau sudah salam imam, nah lalunya bangkit. Nah, maka apa? Maka di rakaat ketiga dan keempat itu ia membaca surah untuk diniyah sholat. Nah, kalau misalnya Bang, misalnya di rakaat satunya, jadi di rakaat kedua nih ini sudah lawan imam. Nah, artinya di rakaat kedua ini sudah lawan apa namanya? Anggaplah misalnya masbuknya ini berarti di rakaat keempat. Nah, di rakaat keempat. Nah, masbuknya berarti ini masuk di rakaat keempat. Nah, jadi imam sudah salam. Nah, berarti membaca surahnya di yang kedua, rakaat yang kedua dan rakaat yang ketiga. Nah, jadi kalau masbuknya di rakaat yang ketiga, artinya 1, 2, 3, yang keempatnya masuk. Nah, otomatis sesudah itu ini sudah membaca surah di rakaat kedua dan di rakaat ketiga. Nah, intinya seperti itu. Nah, paham ya Allah. Nah, jadi kalau
ini terdudi di rakaat yang ketiga, berarti kan masuknya di rakaat yang keempat. Di berjamaah dengan imam di rakaat yang keempat. Lalu imam salam, ini bangkit. Nah di rakaat yang kedua itu ini membaca surah, di rakaat yang ketiga ini juga membaca surah, rakaat keempat jangan membaca surah. Nah karena rakaat keempat itu memang sengaja dikosongkan. Lantaran apa? Ini masuknya itu bukan di rakaat yang ketiga, tapi di rakaat masuk dengan imam. Nah itu di rakaat bukan di rakaat yang ketiga, tapi di rakaat yang keempat. Nah wal istinadu, dan juga dimakruhkan bersandar ilama yaskutu bisukutihi. Nah kepada sesuatu yang jatuh ia dengan jatuhnya sesuatu itu. Nah bersandar kemana? Misalnya nih, seandainya sandarannya itu jatuh, maka ini obat jatuh. Nah itu hukumnya adalah makruh. Nah ke dinding misalnya, dindingnya runtuh, ini obat juga gugur. Nah itu kan, maka itu hukumnya adalah makruh. Nah kecuali mungkin orang yang odor, nggak bisa, misalnya sakit kepala. Nah sakit kepala misalnya deh, daripada teka muka, kalau teka muka ini bisa bisa tersungkur, ujung-ujungnya batal. Nah lebih baik aja bersandar, kan seperti itu. Nah adapun kalau misalnya tidak ada apa-apa, maka itu hukumnya adalah makruh. Nah kita perlu berhati-hati. Kemudian sedikit lagi, was ziyadatu fi jalsatil istirahati, dan menambahi. Nah menambahi fi jalsatil istirahati, pada duduk istirahat, ala qadril julusi, atas kadar duduk, baina sajidataini, antara dua sujud. Nah itu juga makruh. Jadi yang sunnahnya itu hanya kita sekedar seperti membaca subhanallah, atau kurang dari itu, hanya sekedar lewat aja yang namanya duduk istirahat. Lebih dari itu, nah lebih daripada kadar duduk antara dua sujud, itu hukumnya adalah makruh. Nah itu wa itolatus tasyahudil awali wa du'a fihi, dan dia memperpanjang tasyahud awal dan doa fihi, pada tasyahud awal. Nah itu juga hukumnya adalah makruh. Nah jadi ibadah tasyahud awal, ibadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sunahnya kita langsung berdiri. Nah kemudian masalah sholawat kepada keluarga Rasulullah di tasyahud awal memang ada khilaf. Nah kalau yang utama kada sunnah. Nah cuma yang lain ada yang membedakan tetap sunnah, yaitu sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud awal. Nah adapun di tasyahud akhir, nah maka itu adalah termasuk daripada sunnah ab'ad. Arti sunnah ab'ad itu sebaiknya dikerjakan. Maksudnya kalau misalnya tidak dikerjakan, maka pahalanya akan banyak yang kurang. Nah, pahalanya akan banyak yang kurang. Karena sunnah ab'ad itu seperti hampir-hampir mirip rukun. Nah, makanya disebut ab'ad. Arti ab'ad itu kan setengah. Nah, arti setengah ini seolah-olah ini setengah daripada rukun. Nah, sekalipun bukan rukun, tapi ini kedudukannya mirip dengan rukun. Nah, yang sekira-kira apa? Yang sekira-kira saking pentingnya sunnah ab'ad ini, disunahkan pula kita sujud sahwi kalau kita ketinggalan. Nah baik ketinggalan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Nah watar berdoa fil akhiri, dan meninggalkan doa nah pada tasyahud akhir. Nah jadi kita sunnah berdoa. Nah sunnah berdoa pada tasyahud akhir. Nah kalau misalnya kita kada berdoa sama sekali, nah sampai misalnya innaka hamidum majid, nah maka apa? Yang paling kada sholawat itu kan termasuk doa lah. Nah kalau misalnya cuma mempas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, nah maka itu adalah makruh. Maka itu adalah termasuk daripada hal yang dimakruhkan. Nah jadi jangan sampai kita meninggalkan daripada doa. Paling kada benar kita sempurnakan sholawat Ibrahimiyah. Karena sholawat Ibrahimiyah itu adalah mengandung doa, yaitu memohon selain sholawat kepada Rasulullah, juga memohon agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada baginda Rasulullah. Yang sebenarnya sholawat dan keberkahan itu akan kembali kepada diri yang membacanya. Kan seperti itu. Nah, jadi yang perlu diingat sekali bahwasanya di dalam agama kita
memperbanyak membaca sholawat itu adalah hal yang sangat terpuji. Nah, bahkan saking pentingnya sholawat ini menurut sebagian madhab, khususnya madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya adalah wajib di tasyahud akhir. Tanpa sholawat maka sholat kita tidak sah. Nah, di tasyahud akhir itu hukumnya adalah wajib. Nah, saking pentingnya sholawat kepada baginda Rasulullah. Dan sebelum sholawat itu adalah salam, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebenarnya daripada umat Islam membaca itu salam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW mendengar daripada salam umat-umat sidin. Nah, cuma kita aja yang kadang mendengar balasannya. Nah, kecuali orang-orang yang istimewa, diantaranya adalah Sayyiduna Ali Khalid Qasam. Nah, yang mana beliau itu Sayyiduna Ali Khalid Qasam, diantara karamahnya yaitu mendengar daripada jawaban baginda Rasulullah. Begitu beliau membaca Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh di dalam sholat sidin, nah maka suara Rasulullah pun terdengar dengan begitu merdu, waalaikumsalam ya Syekh. Dan itu bukan sidin yang mengaku, tapi orang-orang yang ada di belakang sidin, siapapun yang menjadi makmum sidin mendengar itu suara yang merupakan suara baginda Rasulullah yang sangat merdu, yang sangat enak didengar, yang istilahnya menyembuhkan luka di hati, yang istilahnya itu menyebabkan apa, misalnya kita sakit, maka sakit kita akan berkurang atau bahkan akan sembuh dengan mendengar bagaimana merdunya suara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang berkisah bukan sidin, tapi yang berkisah itu adalah orang-orang yang sholat di belakang sidin. Sampai terkenal itu cerita, orang-orang yang di luar negeri penasaran, yang ada di negeri Sam dan yang ada di Mesir, mereka penasaran benarkah itu cerita. Mereka pun datang ke Tarim, mereka sholat di belakang beliau. Ternyata semuanya mengaku bahwasanya kami memang mendengar suara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersaksi demi Allah bahwa kami mendengar suara baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah di antara karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidina Ali Khalid Qasam, yang merupakan salah satu leluhur para habaib daripada Bani Alawi radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, mungkin karena waktu jalan dong, nah jadi mungkin insya Allah untuk yang kelanjutannya tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalau misalnya ada yang hendak ditakun-takun, silahkan aja. Kalau misalnya ada yang hendak bertakun pakai kertas bisa juga, ya lebih lah. Kalau misalnya asasupan bersuara, ya Allah, nah bisa aja pakai kertas ke Bapak. Nah, ada pun paman muslimin, mana pun muslimin deh. Ada ya lah. Nah, kalau paman muslimin ini kalau perlu pakai kertas, ya Allah. Nah, sidin ya istilahnya asa kada apa orang tuh lah, kada anu lagi lah, ya Allah. Pokoknya ya sidin ini kan orang yang terbuka, orang yang nyaman aja tuh istilahnya deh, dibawa ke komunikasi. Nah, kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang hendak bertakun, silahkan ya. Nah, kalau misalnya ada yang hendak bertakun pakai kertas, kenapa juga, ya Allah. Nah, mungkin sekitar 5 menit bisa aja. Sholat nur. Jadi yang kudu nur itu nama itu doa bihaqi Muhammadin, bihaqi nuri Muhammadin, sudah ada tuh. Kadang lillahi ta'ala ada. Nah, yang kedua yang mandi kadang sunat aja. Yang kedua sholat merah. Nama itu iqamat salah bihaqi nuri Muhammadin, Allahu Akbar. Ada yang 3 rakaat atau 2 rakaat atau ada. Nah, itu aja. Bacaannya lain juga malah. Bacaannya karena yang nur ya Allah, ada bacaannya tuh. Ada tahu rakaat, ada 2 rakaat kita bohong. Bacaannya tahu. Karena ujung-ujungnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anni rasulullah. Ya Allah, ujung-ujungnya kayak gitu kan. Kan bisa juga. Nah, jadi itu memang wallahu alam siapa yang menciptakan. Yang pasti memang itu sudah banyak tersebar. Nah, sudah banyak tersebar. Nah, bahkan sanatnya diolah-olah.
Nah, biasanya sanadnya dari guru Ano, dari guru Ano, dari guru Ano sampai Datuk Kelampayan dari guru Ano sampai seterusnya. Nah, macam-macam sampai ke malaikat Jibril gitu ya. Nah, nangarnya sanad itu nyamannya diolah. Nah, sama silsilah ya Allah. Nah, yang beratkan malah jadi habib, kawannya ya Allah, istilahnya ada aja. Nah, banyak aja kitab-kitab yang membahas tentang nasab. Nah, khususnya nasab Balawi, tinggal kian olahnya lagi sebuting. Nah, tambahi si Ano ada si anak lagi, nah karena si Ano. Nah, ini yang menurunkan pundak bisa banget gitu. Nah, itu gampang. Nah, cuma masalah keasliannya aja lagi. Kalau memang kada terdaftar di kitab nasab yang mau kabar, maka jelas itu adalah entah itu apa memang palsu kan gitu dah, atau memang ada ketidakjelasan. Yang pasti apa? Yang pasti tidak bisa diakui kan seperti itu. Nah, sama juga kayak sembahyang apa ya, kalau sembahyang ini sembahyang itu. Nah, kalau misalnya tidak ada kejelasan daripada kitab-kitab fikih yang mau kabar, nah maka itu tidak bisa diambil sebagai apa, sebagai ibadah yang layak untuk diamalkan. Nah, dan juga di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, nah itu ada di dalam Tuhfatul Muhtaj, ada dalam Nihayatul Muhtaj, ada dalam Mughniul Muhtaj dan lain-lain. Nah, itu disebutkan bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang sifatnya tauqifi, yang sudah jelas, sudah baku aturan mainnya. Nah, baik itu sifatnya, sifat itu kan maksudnya mulai dari niatnya sampai habis, sampai salam. Nah, itu sudah ada ketentuannya. Nah, ada pun tempatnya itu bisa jadi mana-mana. Sholat bisa jadi rumah, bisa jadi masjid, bisa jadi musola, bisa jadi mana. Nah, karena tidak ada tauqif dari segi tempat. Nah, tidak ada ketentuan baku dari segi tempat. Tapi dari segi waktu ada tauqifnya, ada ketentuan bakunya. Nah, dari segi jenisnya ada juga. Nah, ini jenis sholat yang jenazah kada beruku, kada bersujud. Nah, atau misalnya yang biasa kan gitu, nah itu beruku bersujud. Kan jelas itu bertahan. Nah, sifatnya, ketentuannya, nah itu jelas. Nah, itu misalnya menghadap kiblat dan seterusnya, itu sudah sangat jelas, sudah sangat baku. Memang datang daripada baginda Rasulullah. Nah, dari sudah diambil, sudah dipelajari oleh para sahabat, kemudian lagi diajarkan kepada generasi yang sesudahnya, sampai kepada para imam-imam. Nah, maka apa? Maka itu semua sudah baku, sudah jelas ketentuannya, tidak boleh ditambah-tambah lagi. Misalnya kayak sembahyang zuhur. Nah, 4 rakaat, maka 4 rakaat itu adalah termasuk daripada sifat sholat zuhur, yang sifat yang tauqif, artinya yang sudah baku aturan mainnya. Karena kawal lagi ditambah-tambahi. Kalau yang bisa dipian anak sembahyang, nah alasan hendak supaya pahala berbanyak. Lalu zuhur yang 4 rakaat diolah 5 rakaat. Nah, ini justru batal. Nah, justru berdosa, justru haram dan kansa. Nah, itu juga sholat apa niatnya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan seterusnya yang 5 waktu. Kemudian yang sunah-sunahnya sholat witir, sholat tahajud. Nah, sholat duha, sholat isra, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubah, nah dan seterusnya, sholat tasbih dan sebagainya. Nah, itu yang tertera di dalam kitab-kitab fikih. Nah, itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Nah, adapun kalau misalnya ada orang yang mengolah sholat yang baru dengan niat yang baru, apalagi kaifiatnya itu kaifiat yang baru, apalagi ujung-ujungnya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, wa asyhadu anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa akulah Rasulullah. Nah, alhamdulillah timbul jadi Rasulullah biikum. Nah, ini jelas sudah adalah sholat yang menyimpang. Paham jalo? Intinya ajaran yang tidak ada di dalam kitab-kitab yang muktabar, nah itu tidak bisa dipegang. Nah, sekalipun yang mengajarkan ini misalnya bisa berjalan di atas banyu, nah atau misalnya bisa terbang, nah itu kada jadi patokan. Nah, yang bisa terbang itu banyak, burung-burung ya Allah. Nah, pesawat ya Allah juga. Pesawat itu yang menciptakan adalah orang, kebanyakannya orang non-muslim, kan seperti itu. Nah, pesawat bisa terbang. Jadi kalau ada orang ini bukan bisa terbang, itu masih kada canggih. Nah, paling terbangnya setumat. Nah, kalau pesawat terbangnya dari Jakarta ke Jeddah, nah itu sudah rancak. Nah, sudah hampir setiap hari. Nah, dari Jakarta misalnya kemana, ke Eropa, ke London, atau ke Paris, atau kemanapun,
nah itu sudah sabar hari. Nah jadi intinya kalau tidak ada disebutkan di dalam kitab-kitab yang muktabar, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipegang. Nah jadi itu sholat, ya kalau bahasa kasarnya kada bujur, sholat yang diolah-olah, yang istilahnya itu dikarang-karang, yang tidak ada tuntunannya, tidak ada ketentuannya yang disepakati atau yang diketahui oleh para ulama yang mereka itu adalah pewaris daripada para Nabi Muhammad SAW. Sekalipun orang yang berpakaian seperti pakaian ulama, nah maka dia sebenarnya bukanlah seorang yang alim, karena ilmu yang muktabar itu mattasola sanaduhu bi sayyidil bashar. Ilmu yang diakui itu adalah ilmu yang sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah. Arti sanadnya bersambung kepada Rasulullah artinya apa? Mata rantainya. Memang ada sholat itu di zaman Rasulullah. Nah memang ada, artinya diriwayatkan oleh diri dia dari gurunya dari gurunya lagi dan seterusnya sampai kepada Rasulullah, dan juga sanadnya sanad yang bujur. Nah yaitu sanad yang tertera dalam kitab-kitab sanad yang sudah masyhur. Nah bisa sampai ke Imam Syafi'i naik ke atas itu sampai naik lagi sampai ke Rasulullah, kan seperti itu. Atau misalnya bisa sampai ke Imam Abu Hanifah, atau bisa sampai ke Imam Ahmad bin Hambal, atau bisa sampai ke Imam Malik misalnya, atau ke Imam Sufyan As-Sauri, Imam Sufyan bin Uyainah, atau Imam Ja'far Shadiq, atau imam-imam mustahid yang lain. Nah kalau kada sampai, nah sanadnya itu nampak diolah-olah, nah maka jelas itu kada kawan dipatok. Paham jalo malah sedangnya seperti itu. Ada nggak lagi kira-kira pertanyaan? Mungkin sekitar 2 menit lagi. Adakah kira-kira yang Anda bertakut? Iya. Biasanya tuh ada tanda tangan tapi namanya beda. Oh iya, makin nyai karena beda ya, nah itu aja mengumpul rapertnya disuruh menulis ngaran wali santri, wali murid ya kalau siapa, amun tekenan lara itu bahaya. Apalagi ya kalau wah itu jelas sudah. Nah artinya yang namanya ibadah itu yang sifatnya tauhid, yang sudah ketentuannya jelas daripada Rasulullah, nah itu akan hawa diolah-olah. Nah beda misalnya yang istilahnya itu kan tauhidnya hanya di lapat misalnya kayak sholawat. Nah yang penting ada lapat yang berasal dari tasrifan sholayu sholi sholatan. Nah itu namanya sholawat. Jadi sholawat itu artinya doa yang mengandung kata atau kalimat yang berasal dari tasrifan sholayu sholi, kemudian isi masdarnya sholatan. Nah tasliyatan tapi kita kadang mengambil masdarnya melainkan isim masdarnya. Nah sholayu sholi sholatan. Nah yang seaslinya memang sholayu sholi tasliyatan. Nah cuma yang diambil ini adalah isim masdarnya, kembali ke yang asalnya sholatan. Nah jadi misalnya as-sholatu ala Rasulillah, nah itu adalah sholawat. Nah atau misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu adalah sholawat. Atau misalnya usolli, misalnya usolli ala sayyidina Muhammad, aku bersalawat atas Nabi Muhammad, nah itu adalah sholawat. Nah jadi apapun yang asalnya itu adalah tasrifan sholayu sholi sholatan, itu adalah sholawat. Nah sekalipun ada tambahannya, nah itu tidak ada ketentuan baku yang mengatur tentang lafaz sholawat. Yang penting terdiri dari kata, ada mengandung kata yang berasal dari tasrifan sholayu sholi sholatan, intinya seperti itu. Nah ditambahi misalnya, nah itu tidak masalah. Allahumma sholli apa, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad apa, nah misalnya nama Rasul ditambahi di belakang bisa. Atau misalnya sigot-sigot yang lain itu ditambahi, tidak masalah, karena tidak ada ketentuan yang baku untuk seluruh daripada sigot salawat. Yang penting ada mengandung kata atau kalimat yang berasal dari tasrifan sholayu sholi sholatan. Nah itu adalah sholawat. Nah berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu memang baku kan gitu. Nah sudah jelas aturan mainnya. Nah rakaatnya sudah jelas berapa. Nah kemudian lagi niatnya bagaimana itu sudah jelas.
Nah kemudian lagi syaratnya apa saja, waktunya jam berapa, nah mulai dari apa sampai ke apa, nah itu sudah jelas, sudah ada aturan baku, maka tidak bisa diolah-olah, tidak bisa diinovasi kadang-kala. Jadi sholat kadang-kala diinovasi. Nah orang ini kan menyambat inovasi, maksudnya diolah yang sekira nyaman, sekira lebih canggih yang lebih lah. Nah itu tidak bisa. Pokoknya yang namanya sholat itu adalah sesuai dengan apa yang diturunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah intinya seperti itu. Ada nggak lagi kira-kira pertanyaan? Apa kira-kira yang menurut tutup ya Allah? Nah karena tidak ada pertanyaan lagi, nah jadi ulun mohon diri. Nah kita alhamdulillah tadi sudah mengikuti daripada pembacaan tahlil, pembacaan tasbih, dan juga pembacaan beberapa ayat-ayat Al-Quran, pembacaan daripada sigur-sigur sholawat kepada Rasulullah. Nah yang dibacakan juga oleh Habib Salahuddin, yaitu doa wahbah yang dihadiahkan kepada para habaib, nah dan juga kepada para aulia wassolihin, nah dan juga khususnya kepada mertua Sidin yang barusan meninggal dunia, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang terbaik untuk mertua Sidin di alam barzakh sana, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mertua Sidin dan juga kita berataan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari berbagai macam bala bencana dan dari berbagai macam mara bahaya, serta dari berbagai macam penyakit, baik penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab yang mudah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segenap orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa bi salafuna sholih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعن المسلمين وتواصى بالحق وتواصى بالصبر تقبل الله